Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil dari diskusi kami tentang model-model pembelajaran teori belajar sosial. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Bapak Dosen Samsul Hadi, beserta teman-teman kelas yang berbahagia. Saya mewakili kelompok 3 untuk membuka hasil diskusi kami yang berjudul model-model pembelajaran rumpun teori belajar sosial. Sebelum mulai ke hasil diskusi kita perkenalkan dulu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Agastya Trevaidar. Saya Muhammad Husni Nasir. Saya Rolean Saruci Setiawan. Saya Syafia Awalur Rahma. Saya Ninis Nuril Alfika. Mungkin bisa langsung dilanjut ke pembahasan. Bisa langsung dilanjut, Mas Rusi. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas model pattern is learning. Apa itu model pattern in learning? Pattern in learning adalah model pembelajaran sosial yang menekankan kerjasama atau cooperative learning antara siswa dalam kelompok kecil, biasanya pasangan, triad, atau kelompok hingga 6 orang untuk belajar bersama, saling membantu, dan mencapai tujuan belajar bersama. Yang kedua yaitu tujuan utamanya. Tujuan utama dari model pattern is learning meliputi aspek akademik, sosial, dan emosional, yaitu yang pertama meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama yang positif. Maksudnya gimana? Yaitu maksudnya siswa belajar berinteraksi secara efektif dan membangun hubungan yang saling menghargai. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar akademik. Maksudnya melalui kerjasama, siswa lebih termotivasi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibandingkan belajar individu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Dengan bekerja dalam kelompok, siswa belajar memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan rasa peduli. Yang keempat, meningkatkan motivasi intrinsik. Belajar bersama-sama memindahkan motivasi dari eksternal seperti nilai dan hadiah menjadi internal belajar demi kepuasan dan rasa ingin tahu sendiri. Yang kelima, membangun kepercayaan diri dan harga diri atau self-esteem. Melalui dukungan teman sebaya, siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk masyarakat demokratis, yaitu kerjasama dalam pembelajaran, melatih tanggung jawab, komunikasi, dan kolaborasi, nilai penting dalam kehidupan sosial. Lanjut ke konsep utama pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, bukan bersaing. Menekan interaksi sosial, saling ketergantungan positif, dan tanggung jawab individu. Asumsi dasar cooperative learning belajar adalah proses sosial yang mempengaruhi kerjasama, meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Interaksi memperluas cara berpikir dan menumbuhkan empati. Siswa dapat dilatih untuk bekerja efektif dalam kelompok. Lanjut ke struktur dan model kooperatif. Bentuk kerjasama antara lain adalah pasangan, kelompok kecil, atau kelompok tetap jangka panjang. Model-model umum yang diampu yaitu STAD atau Student Teams Achievement Division, yang kedua Jigsaw, yang ketiga Number Head Together, yang terakhir Team Games Turnamen atau TGT. Lanjut ke peran-peran guru dalam cooperative learning. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, bukan pusat pembelajaran. Yang kedua, mengatur peran dan tanggung jawab setiap anggota. Yang ketiga, memberikan pelatihan, kolaborasi, dan umpan balik. Yang terakhir, melakukan penilaian individu dan kelompok secara adil. Lanjut ke dampak cooperative learning, mencakup efek instruksional dan efek nurturan.
Yang pertama, efek instruksional atau akademik mencakup pemahaman konsep meningkat, keterampilan berpikir kritis berkembang, dan hasil belajar yang lebih tinggi. Untuk efek nurturan atau sosialnya sendiri, yaitu mencakup empati dan rasa percaya diri meningkat. Dan kedua, konflik berkurang, solidaritas tumbuh, dan yang terakhir motivasi belajar meningkat. Bisa dilanjut ke model role playing. Oke, selanjutnya ada model role playing. Dari pengertiannya, role playing itu adalah pembelajaran yang bermain dengan peran. Salah satu model belajar sosial yang melibatkan dua orang atau lebih dalam memerankan sebuah peran yang berkaitan dengan topik atau situasi pelajaran tertentu untuk memahami perasaan, nilai, dan sudut pandang orang lain. Nah, tujuan dari role playing ini adalah mengeksplorasi perasaan melalui peran, memperoleh wawasan mengenai sikap, nilai, dan persepsi siswa, mengembangkan keterampilan dan sikap pemecahan masalah, serta mengeksplorasi materi pembelajaran secara mendalam dengan memaknai peran yang dimainkan oleh siswa. Nah, dari sisi guru itu sendiri, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Contoh langkah-langkah dari role playing ini, menurut Fanny dan Josh Saftel, kami mengambil contoh di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pengenalan konsep. Guru menjelaskan konsep awal tentang nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab supaya siswa dapat memahami secara garis besarnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok. Siswa membentuk kelompok dan membagi peran sesuai dengan tema nilai Pancasila yang didapat. Kemudian menyiapkan panggung. Siswa menulis skenario cerita yang akan diperankan dan menentukan lokasi video yang akan digunakan sebagai tempat akting. Kemudian selanjutnya siswa memerankan peran yang dimainkan dengan merekam tentang penerapan nilai Pancasila dari lokasi yang telah ditentukan. Kemudian siswa melakukan diskusi, evaluasi bersama dengan kelompoknya apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila yang mereka pelajari. Yang terakhir, generalisasi. Guru merefleksi hasil video di kelas dan siswa menyimpulkan pentingnya Pancasila dalam keseharian melalui peran yang dimainkan dalam video yang mereka buat. Nah, dari role playing ini, kelebihannya yang pertama adalah mengembangkan empati dan pemahaman sosial. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Keempat, efektif untuk pembelajaran yang berbasis nilai dan moral. Dan kelima, membuat siswa lebih aktif dan mendalami pembelajaran. Kekurangan dari role playing ini, yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua memerlukan bimbingan guru secara intensif, ketiga membutuhkan ruang dan fasilitas yang memadai, yang keempat guru sulit menilai hasil belajar secara objektif karena berfokus pada penilaian efektif siswa, dan yang terakhir risiko salah penafsiran dalam memerankan nilai sosial. Oke, bisa dilanjut ke konsep dasar pembelajaran belajar sosial. Yang satu yaitu ada penyelidikan atau inquiry. Dimulai dengan situasi yang menimbulkan rasa ingin tahu atau kebingungan, siswa bereaksi merumuskan masalah, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merefleksikan hasil. Yang kedua ada pengetahuan. Diperoleh melalui proses sosial dan pengalaman nyata, bukan sekedar penerimaan pasif. Lalu dilanjut model pembelajaran belajar sosial, yaitu dibagi menjadi dua model. Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Lanjut, proses belajar saling mendukung melalui observasi dan interaksi.
Model pembelajaran berbasis proyek, siswa belajar dengan mengerjakan proyek nyata dan belajar melalui pengalaman langsung dan kolaboratif. Tahap-tahap pengajaran. Tahap 1 yaitu siswa menghadapi situasi yang membingungkan. Tahap kedua, siswa mengeksplorasi reaksi terhadap situasi tersebut. Tahap ketiga, siswa merumuskan tugas studi dan mengorganisasi diri. Yang keempat, studi mandiri dan kelompok. Yang kelima, menganalisis kemajuan dan proses. Yang keenam, mengulang kegiatan atau mutalaah. Guru berperan sebagai fasilitator, konselor akademik, dan pengkritik yang ramah. Intervensi dilakukan hanya bila kelompok mengalami hambatan serius. Mungkin bisa dilanjut. Filosofi dasar model. Selanjutnya, hakikat non-directive teaching. Non-directive teaching berasal dari praktek konseling client-centered milik Rogers yang kemudian diterapkan di dunia pendidikan. Model ini berfokus pada hubungan personal antara guru dengan siswa yang penuh empati. Guru berperan membantu siswa menyelami perasaan, mengklarifikasi masalah, dan menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Ciri utama model ini adalah minim arahan langsung dari guru, bukan karena guru pasif, melainkan memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir, merasakan, dan memahami dirinya. Tujuan akhirnya adalah melahirkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Non-directive teaching menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Rogers berpendapat bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri jika berada di lingkungan yang hangat, terbuka, dan penuh penerimaan. Dalam pendekatan ini, guru bukan sumber utama pengetahuan, melainkan fasilitator yang membantu siswa memahami dirinya, membutuhkan kesadaran diri, dan mengambil keputusan mandiri. Selanjutnya, hakikat non-directive teaching. Non-directive teaching berasal dari praktek konseling client-centered milik Rogers yang kemudian diterapkan di dunia pendidikan. Model ini berfokus pada hubungan personal antara guru dengan siswa yang penuh empati. Guru berperan membantu siswa menyelami perasaan, mengklarifikasi masalah, dan menentukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, filosofi dasar model. Pendekatan ini didasari oleh psikologi humanistik Carl Rogers yang percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Belajar bukan sekedar proses penerimaan informasi, tetapi berjalan untuk menentukan makna pribadi dari pengalaman hidup. Rogers meyakini bahwa satu, siswa akan belajar efektif jika merasa diterima dan tidak dihakimi. Kedua, pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa menyadari perasaannya sendiri. Ketiga, tujuan pendidikan adalah membantu siswa menjadi pribadi yang autentik dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Selanjutnya, efek instruksional dan nurturan. Model ini membutuhkan satu, pemahaman akademik mendalam, kedua, proses sosial demokratis, ketiga, kehangatan interpersonal dan rasa hormat, keempat, kemandirian belajar, kelima, keterampilan negosiasi dan resolusi konflik. Selanjutnya, tujuan. Satu, membantu siswa memahami dirinya sendiri. Kedua, mengembangkan self-direction, yaitu kemampuan membuat keputusan dan mengatur diri. Ketiga, mendorong rasa tanggung jawab pribadi terhadap pilihan hidup dan belajar. Keempat, membutuhkan kepercayaan diri dan harga diri positif. Kelima, membangun hubungan antara manusia yang sehat berdasarkan empati dan saling menghargai. Selanjutnya yakni 3 sikap dasar guru. Guru mempunyai
3 sikap dasar untuk menciptakan iklim belajar yang mendukung, yakni 1. Genuineness atau keaslian diri. Jadi guru harus jujur dan autentik, tidak berpura-pura menjadi guru sempurna. Dan siswa lebih mudah percaya pada guru yang apa adanya. 2. Empati. Guru berusaha memahami pengalaman siswa dari sudut pandang mereka. Dan empati bukan sekedar simpati tetapi ikut merasakan tanpa menghakimi. 3. Unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Jadi guru menerima siswa apa adanya, termasuk emosi negatif yang mereka ungkapkan, dan tidak ada penilaian moral, hanya penerimaan dan pemahaman. Ketiga sikap ini menciptakan hubungan manusiawi yang hangat dan menyembuhkan baik secara emosional maupun akademik. Tahapan atau syntax non-directive teaching. Proses pembelajaran non-direktif mempunyai 5 tahap, yakni membangun hubungan atau defining the helping relationship, yakni guru menciptakan suasana aman, saling percaya dan terbuka agar siswa mau berbagi pikiran dan perasaan. 2. Menjelajahi masalah atau exploring the problem. Siswa mengungkapkan perasaan, kesulitan atau konflik batin dan guru mendengarkan tanpa mengarahkan. 3. Mengembangkan pemahaman atau developing insight, yakni guru membantu siswa memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakannya. 4. Merencanakan tindakan atau planning dan decision making. Siswa menemukan alternatif solusi dan memilih langkah yang dianggap tepat. Yang kelima, integrasi dan aksi atau integration, yakni siswa menjalankan keputusan dan merefleksikan hasilnya, dan guru tetap mendampingi dengan empati. Peran guru dan siswa dalam model non-directive teaching. Peran guru yakni 1. Fasilitator dan bukan pengendali. 2. Mendengarkan aktif dengan empati. 3. Memberi refleksi perasaan. 4. Tidak memaksakan solusi tapi membantu siswa menemukannya sendiri. Peran siswa: 1. Menjadi pihak yang aktif mengungkapkan perasaan dan pikiran. 2. Belajar mengamati dan memahami dirinya. 3. Bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. 4. Menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak. Sistem sosial dan prinsip reaksi. Sistem sosial: 1. Suasana kelas bersifat terbuka, demokratis dan penuh kepercayaan. 2. Hubungan guru siswa belajar tidak ada tekanan otoriter. 3. Guru menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbicara tanpa takut salah. Prinsip reaksi guru yakni 1. Fokus pada respon emosional siswa, bukan hanya isi materi. 2. Menghindari penilaian atau nasihat langsung. 3. Menggunakan pertanyaan reflektif. 4. Apa yang kamu pelajari dari perasaan itu? Dampak pembelajaran. Ada 2 dampak dari pembelajaran non-directive teaching, yakni 1. Efek instruksional atau langsung, dan efek nurturan atau jangka panjang. Dari efek instruksional atau langsung mempunyai 3 dampak, yakni 1. Meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. 2. Siswa lebih terbuka terhadap umpan balik. 3. Terjadi peningkatan pemahaman konsep melalui refleksi pribadi. Untuk efek nurturan atau jangka panjang mempunyai 4 dampak, yakni 1. Terbentuk kepribadian yang matang dan seimbang. 2. Tumbuhnya empati dan kemampuan memahami orang lain. 3. Siswa menjadi belajar mandiri yang mampu menghadapi tantangan hidup. 4. Hubungan guru siswa berubah menjadi hubungan manusiawi yang mendukung pertumbuhan bersama. Ini cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin tidak mengenakan di hati penonton sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.